management student from University of Technocrat Indonesia. In this video, we will learn about business feasibility study for the first time. So, let's introduce this material. Pertama, kita harus paham apa sih studi kelayakan bisnis ini sendiri. Studi kelayakan bisnis ini merupakan sebuah kegiatan analisis mendalam terkait pengukuran kelayakan dari suatu bisnis untuk kedepannya. Jadi, studi ini nggak cuma untuk identifikasi masalah, tapi untuk cari solusi dan menghindari resiko bisnis tersebut. Nah, ada 5 manfaat dari tujuan studi kelayakan bisnis. Yang pertama, untuk memudahkan perencanaan bisnis. Jadi, pelaku bisnis akan mendapatkan informasi yang berhubungan dengan bisnis yang akan dirintis saat menganalisa kelayakan usahanya. Nah, informasi tentang kelebihan dan kekurangan bisnis ini pasti sangat dibutuhkan dong. Yang kedua, itu memperlancar pelaksanaan bisnis. Dengan adanya analisa kelayakan bisnis, pelaksanaan bisnis ini bisa dijalankan dengan lebih mudah. Jadi, pelaku bisnis bisa menilai dan evaluasi program dan kebijakan yang mana sih yang efektif diterapkan. Nah, jadi pelaksanaan bisnis bisa berfokus pada keuntungan untuk direalisasikan. Yang ketiga, menghindari resiko kerugian. Dengan adanya analisis kelayakan bisnis, resiko kerugian yang bisa dan nggak bisa dikendali itu bisa diketahui lebih awal. Jadi, pelaku bisnis bisa menyiapkan diri untuk menghadapi resiko-resikonya. Yang keempat, memudahkan proses pengawasan. Hasil laporan studi kelayakan berisi analisis kelayakan bisnis dari berbagai aspek. Aspek ini digunakan untuk melakukan pengawasan internal. Laporan ini juga bisa jadi pedoman bagi pihak berwenang dalam melakukan pengawasan eksternal. Nah, yang kelima itu memudahkan proses pengendalian. Jadi, ketika menjalankan bisnis, kamu harus siap menghadapi berbagai kondisi dan tantangan, termasuk ketika ditemui masalah dan penyimpangan. Peran hasil laporan studi kelayakan bisnis ini adalah untuk sebagai dasar penentuan aspek yang menyebabkan masalah. Jadi, pelaku bisnis itu bisa ngambil langkah yang tepat untuk menemukan inti masalahnya. Dalam melakukan riset studi kelayakan bisnis ini terbagi menjadi beberapa aspek untuk dianalisis dan timbul pertanyaan. Apakah produk yang ditawarkan ini tepat dipasarkan atau tidak? Dari perspektif produksi, apakah secara teknis ini layak untuk dilanjutkan atau berkelanjutan? Dari perspektif manajemen, apakah bisnis tersebut efektif dan efisien? Dari perspektif hukum, apakah bisnis ini legal atau ilegal? Dari perspektif keuangan, apakah bisnis ini bisa menguntungkan atau enggak? Jika jawaban dapat dipasarkan, berkelanjutan, efektif dan efisien, legal dan menguntungkan, berarti usaha kamu dapat atau layak untuk dibiayai, diberi kredit atau dibangun, dan disetujui perizinannya. Nah, hal inilah yang kita lihat sebagai contoh dari pertanyaan sebagai pelaku bisnis. Aspek-aspek ini dibagi menjadi aspek ekonomi dan budaya yang pertama. Dalam aspek ekonomi dan budaya, fokus studi kelayakan bisnis ini adalah analisa dampak pendirian bisnis terhadap lingkungan sekitarnya. Dengan didirikannya sebuah bisnis di sebuah lingkungan, apakah ini mempengaruhi adat istiadat daerah tersebut atau enggak? Yang kedua, aspek pemasaran atau pasar. Aspek pasar dan pemasaran akan menjawab apakah produk akan memiliki peluang atau enggak. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam aspek ini yaitu potensi pasar, besaran konsumen, daya beli masyarakat, segmentasi pasar, situasi persaingan, dan lainnya. Contohnya, ketika kamu membagi target pasar kamu sesuai demografi konsumen, detail inilah yang akan bantu kamu dalam bangun bisnis karena kamu punya target yang diperkecil dan spesifik. Yang ketiga, aspek manajemen. Analisa studi kelayakan pada aspek manajemen merupakan aspek dasar yang harus diteliti. Karena bagaimana profesional perusahaan mulai dari pembangunan hingga pengembangan diteliti dalam aspek ini. Bahkan, aspek ini juga mencakup manajemen sumber daya manusia hingga finansial perusahaan. Yang keempat itu keuangan. Aspek keuangan gak mungkin dong tentang bisnis kita gak bicara tentang modal. Jadi aspek keuangan ini dalam studi kelayakan bisnis menjadi salah satu penentu nasib-nasib bisnis kamu di masa sekarang dan mendatang. Jadi dibutuhkan ketelitian dalam proses penganggaran agar rencana bisnis lebih maksimal.
Yang kelima, aspek legalitas atau hukum. Aspek terakhir dalam studi kelayakan bisnis adalah legalitas atau hukum. Adapun poin legalitas yang dianalisis yaitu izin lokasi, tanda pendaftaran perusahaan atau bisnis, NPWP, akta pendirian perusahaan atau bisnis dari notaris, surat izin usaha perdagangan atau SIUP, dan lainnya. Selanjutnya, jenis investasi serta pendekatan yang dapat digunakan untuk menilai apakah bisnis ini akan dijalankan mempunyai prospek di masa depan, itu yang kita gunain. Yang pertama bisa financial statement. Ini melalui teori portofolio. Yang kedua, real investment. Ini kita bisa lihat dari aspek yang aku sebutin tadi sebelumnya. Next, apa aja sih tahapan untuk kita bisa lakuin studi kelayakan bisnis ini? Nah, ini dia gambaran tahapannya. Yang pertama, pengumpulan data. Kamu bisa identifikasi data terkait bisnis yang kamu jalani sebanyak-banyaknya. Lalu yang kedua, kamu mengolah data tersebut dengan membagi ke dalam beberapa aspek di atas. Lalu yang ketiga, kamu mulai menganalisis dengan membuat pertanyaan seperti yang aku jelaskan tadi dan mengidentifikasi resiko-resikonya, lalu masuk ke tahap pengambilan keputusan. Apakah kamu menilai bisnis ini layak atau tidak? Selanjutnya, kamu masuk ke tahap terakhir, rekomendasi dari berbagai informasi terkait pelaksanaan bisnis tersebut dan melaksanakan bisnis tersebut. That's all point that I can share to you guys about introduce this material, and see you in the next learning video with me. Thank you for your attention. Bye bye.